Ya, dan ini tentu ya kebanggaan bagi UTM karena tidak hanya pertama di UTM kita memiliki program doktor, tapi ini pertama di Madura. Jadi UTM menjadi kampus ke-123 dari sekitar 4.500 perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Pretensi atau niat untuk mengalahkan atau bersaing dengan kampus lain kita tidak ada ya. Kita fokus pada bagaimana memaksimalkan dan mengoptimalkan manfaat UTM ke masyarakat, bangsa, dan negara. Syukur-syukur juga bisa ke masyarakat internasional. Jadi kita sama sekali nggak ada maksud untuk menyaingi atau melebihi begitu enggak. Ya. Kita hanya ingin bagaimana kampus UTM ini benar-benar kredibel, mutu akademiknya bisa dipertanggungjawabkan, sehingga benar-benar bisa mengalirkan kemanfaatan dan keberkahan bagi masyarakat. Ya. Baik, terima kasih. Kali ini saya berkesempatan duduk bersama dengan Pak Rektor UTM. Ini kesempatan langka karena beliaunya tentu sangat sibuk, cuman kebetulan berkenan meluangkan waktunya untuk hadir di Studio Kreatif. Tentu ini luar biasa bagi saya dan tim. Terima kasih Pak Rektor. Siap, sama-sama. Terima kasih. Nah, selain Rektor UTM, beliau ini banyak pengalamannya. Cuman saya nggak tahu persis gitu ya, dan saya tidak mau membacakannya satu persatu. Tapi jangan khawatir, beliau ini sangat berpengalaman dan salah satu idola saya. Kenapa idola saya? Beliau ini kalau penampilannya tenang, cuman jangan kira ketenangannya tanpa ada isi gitu ya. Beliau ini tenang tapi di dalamnya luar biasa. Kalau saya kebalikannya, kulina luar biasa. Isinya nggak ada. Jadi saya sangat mengidolakan beliau dan saya beberapa waktu terakhir belajar untuk bisa tenang walaupun tidak setenang Pak Rektor. Selamat datang di studio kami Pak Rektor. Ya, terima kasih. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak Rektor, sibukannya selain Rektor UTM apa saja Pak Rektor? Ya, saat ini fokus menjalankan amanah untuk mengelola dan mengembangkan kampus ya. Jadi yang lain-lain ya sampingan kalau ada waktu ya tetap dijalankan, kalau nggak ada ya resiko memegang amanah sebagai pimpinan UTM, maka tentu fokus utama totalitasnya untuk mengelola kampus. Siap. Nah, beliau ternyata totalitas mengelola kampus kali ini. Menarik ini. Dan saya langsung saja tidak mau berlama-lama karena waktunya sedikit dengan Pak Rektor ini. Saya penasaran, di bawah kepemimpinan Pak Rektor, beberapa tahun terakhir ini, UTM kayak, ya kalau bahasa saya gitu, melejit gitu ya. Banyak hal yang dilakukan. Sebenarnya ingin diapain ini Pak Rektor sama beliau? Kalau bahasa sederhananya, impian Panjenengan UTM ini nanti seperti apa di tangan Panjenengan? Mungkin bisa dijelaskan secara simpel agar yang penasaran nanti Rektor UTM seperti apa bisa tercerahkan. Ya, tentu UTM sebagai bagian dari kampus negeri ya, PTN yang ada di Indonesia itu punya tanggung jawab, punya amanah untuk ikut serta dalam mewujudkan tujuan negara, khususnya ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan tugas pokok serta fungsi UTM sebagai perguruan tinggi negeri ya. Jadi tentu visi utama saya adalah bagaimana UTM menjadi kampus yang benar-benar berfungsi untuk ikut andil dalam mewujudkan pencapaian tujuan negara ya, khususnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Cerdas tidak hanya dari sisi intelektualitas, tapi tentu juga dari sisi emosional dan spiritual. Karena cerdas di salah satu pihak tanpa mengikutkan kecerdasan di pihak lainnya, nah itu ada potensi untuk kecerdasannya itu tidak optimal ya untuk ikut dalam mewujudkan tujuan negara, khususnya menjadikan atau mewujudkan negara yang adil makmur ya, negara kesatuan Republik Indonesia. Maka tentu UTM saya ingin benar-benar menjadi kampus
yang maksimal, optimal, ikut andil dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, baik intelektualitas, spiritualitas, dan emosionalnya. Itu tentu ya. Nah, yang selanjutnya tentu kami ingin, sebenarnya nggak muluk-muluk ya, tidak muluk-muluk. Saya ingin UTM itu ya sama dengan kampus-kampus lainnya yang ada di Indonesia, khususnya PTN-PTN besar, begitu PTN-PTN negeri yang karena kita dialokasikan anggaran oleh negara, maka tentu kita memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibanding kampus-kampus swasta untuk ikut serta mewujudkan tujuan negara. Itu sebenarnya ya, dan saya sadar untuk mewujudkan itu kita tidak bisa sendirian. Kita harus membangun soliditas dan kekompakan sivitas internal. Nah, kita juga harus membangun sinergitas dan kolaborasi dengan stakeholder lain, termasuk ya pemerintah daerah, swasta, termasuk rekan-rekan media dan masyarakat secara keseluruhan. Dan alhamdulillah ya sebagai bentuk rasa syukur ya, dan ini semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah 3 tahun saya menjalankan amanah sebagai pimpinan UTM. Walaupun tentu banyak hal yang masih harus terus ditingkatkan dan dikembangkan, tapi alhamdulillah ada cukup banyak capaian juga, baik dari sisi perbaikan tata kelola, dari sisi perbaikan dan pembaharuan metode pembelajaran, dari sisi jaminan mutu baik akademik maupun non akademik begitu. Salah satu contohnya misalnya alhamdulillah saya masuk jadi rektor UTM itu ada 33 program studi ya, dan masih ada 3 yang C akreditasinya dan baru 4 yang unggul gitu. Nah sekarang alhamdulillah 3 tahun kurang 3 bulan ya, saya Desember itu nanti 3 tahun. Nah sekarang yang program studi sudah ada 37, ada tambahan 4 program studi ya, ada 1 profesi, ada 1 magister dan ada 2 program doktoral ya. Dan ini tentu ya kebanggaan bagi UTM, karena tidak hanya pertama di UTM kita memiliki program doktor, tapi ini pertama di Madura itu. Dan kita langsung memiliki 2 program doktor. Insya Allah dalam waktu dekat akan ada tambahan 3 program doktor baru lagi. Nah selain itu akreditasi yang awalnya hanya ada 4 unggul, sekarang sudah ada 14 yang unggul. Yang C sudah tidak ada, jadi semuanya sudah baik sekali dan unggul. Kemudian akreditasi institusi juga sudah terakreditasi unggul. Jadi UTM menjadi kampus ke-123 yang mendapatkan akreditasi unggul untuk IPT-nya ya, untuk akreditasi perguruan tingginya, dari sekitar 4.500 perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Ya, selain hal-hal yang lain ya, ada cukup banyak termasuk unit-unit baru yang dimiliki oleh UTM, unit penunjang akademik, termasuk juga unit layanan kesehatan. Jadi alhamdulillah kita juga sudah memiliki klinik kesehatan sendiri yang sekarang sedang proses pemenuhan administrasi menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Jadi ya alhamdulillah berkat kerjasama dan kekompakan teman-teman Sivitas Akademika dan tentu ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sudah 3 tahun ternyata, mau 3 tahun Pak itu. Mau 3 tahun ya. Banyak hal yang saya ketahui sekilas sudah BLU. Ya betul ya. Buka kedokteran. Ya. Program doktor. Bahkan terakhir saya membaca kemarin penelitian komersil. Ya. Dan banyak lagi hal lain. Sebenarnya tadi kan jawabannya masih umum ya. Saya ingin yang spesifik. Goalnya nanti seperti apa UTM ini? Apakah jadi universitas tertinggi di Jawa Timur misal, atau untuk mengalahkan UNER, atau seperti apa Pak? Enggak pretensi atau niat untuk mengalahkan atau bersaing dengan kampus lain, kita tidak ada ya. Siap. Kita fokus pada bagaimana memaksimalkan dan mengoptimalkan manfaat UTM ke masyarakat, bangsa dan negara. Syukur-syukur juga bisa ke masyarakat internasional. Makanya kita mulai tahun 2024 sampai di 2025
kita juga membuat program beasiswa untuk mahasiswa asing ya, walaupun pagunya masih terbatas karena anggaran UTM juga terbatas, tapi itu harus kita lakukan sebagai bentuk kiprah UTM di kancah global ya, karena itu juga menjadi tuntutan dari setiap perguruan tinggi yang ada di Indonesia agar juga membangun program internasionalisasi. Di antaranya adalah membuka program untuk mahasiswa asing. Alhamdulillah sekarang ada kurang lebih dari 8 negara ya, dari negara yang ada di dunia selain Indonesia tentunya yang berkuliah di UTM. Jadi kita sama sekali nggak ada maksud untuk menyaingi atau melebihi begitu enggak ya. Kita hanya ingin bagaimana kampus UTM ini benar-benar kredibel, terus mutu akademiknya bisa dipertanggungjawabkan sehingga benar-benar bisa mengelirkan kemanfaatan dan keberkahan bagi masyarakat ya. Jadi istilahnya kalau bahasa Pak Rektor Senior ya, bagaimana UTM itu tidak sekedar menjadi menara gading, tapi bagaimana justru bisa menjadi menara air ya. Artinya menjadi institusi yang mengalirkan kemanfaatan, kebaikan dan keberkahan bagi masyarakat, khususnya pada masyarakat sekitar. Nah, untuk itu maka instrumen-instrumen yang diperlukan untuk mengoptimalkan dan memaksimalkan UTM sebagai kampus ya dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya. Nah, instrumen-instrumen itu harus dikuatkan. Nah, salah satu yang menjadi tuntutan untuk kita harus miliki itu adalah unit-unit penunjang inovasi. Ya, makanya alhamdulillah kita dapat bantuan dari pemerintah di 2024 kemarin dan selesai di awal 2025. Sekarang sudah kita operasionalkan. Kita memiliki gedung inovasi teaching industry. Nah, itu arahnya atau tujuannya, harapannya itu nanti riset inovasi teman-teman dosen ya, itu TKT-nya bisa kita naikkan. Yang selama ini itu berhenti di TKT 6, 7, paling banter di portofolio itu. Nah, ke depan dengan adanya gedung inovasi yang kita miliki bisa meningkatkan. Tidak lagi hanya berhenti di TKT 7, tapi bisa sampai 8 dan 9. Artinya hasil riset inovasi itu siap untuk dikomersialisasi bekerja sama dengan dunia industri. Kalau selama ini kan riset itu rata-rata itu hanya berhenti di artikel dan publikasi. Ya Scopus lah. Ya, kalau nggak Sinta ya Scopus begitu. Selama ini kan seperti itu. Jadi banyak riset berhenti di situ. Nah, kita ingin itu tetap penting ya sebagai bentuk partisipasi kita dalam menyebarkan ilmu pengetahuan ya dan teknologi kepada masyarakat melalui publikasi, khususnya di jurnal-jurnal yang berintegritas ya, bereputasi baik nasional maupun internasional. Tapi tidak kalah penting itu adalah bagaimana hasil risetnya itu punya manfaat ke masyarakat langsung. Produknya itu bisa dirasakan gitu dengan cara itu tadi. Jadi meningkatkan hasil kualitas riset yang awalnya berhenti di TKT 7, kita harap bisa sampai TKT 8, TKT 9, siap dikomersialisasi, tapi tentu harus bekerja sama dengan dunia industri. Karena kalau kampus kan bukan core bisnisnya kalau sampai ke industri ya. Kita kan lebih berhenti pada riset, mungkin portofolio dan kesiapan produk riset itu untuk dikomersialisasi, dikerjasamakan dengan dunia industri. Jadi seperti itu ya. Siap. Jadi lebih kepada bagaimana penelitian itu berdampak gitu Pak. Betul, ya. Kampus berdampak ini kan. Sesuai dengan tagline Kemendikbudristek saat ini kan. Ya, jadi berdampak dalam artian memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Baik, beliau ternyata poinnya adalah memaksimalkan manfaat. Tidak mau bersaing dengan kampus-kampus yang sudah ada, bukan tujuan untuk bersaing, tapi tujuan utamanya adalah hanya memaksimalkan manfaat. Baik, kalau sudah ada 8 negara Pak, mahasiswa dari 8 negara mahasiswa asing, ada niat tidak untuk mendatangkan tenaga pendidik dari negara asing? Kita alhamdulillah bulan Oktober ini ya, insya Allah ada guru besar dari Australia yang siap
menjadi dosen di UTM. Insya Allah kita kukuhkan kalau nggak di Oktober atau di bulan November, menyesuaikan dengan waktu beliau. Ya. Luar biasa ini bocoran ini belum Pak ya? Belum. Tapi komunikasi dan appointment sudah ya. Tinggal ngatur waktu beliau kapan kepastian waktunya untuk sampai di Indonesia apakah antara Oktober dan November. Dan beliau memang selama ini menjadi mitra kita dalam riset-riset inovasi yang dilakukan oleh UTM. Kayaknya UTM memang betul-betul. Jadi tidak sekedar dosen nih, tapi guru besar beliau. Siap. Ya. Berarti UTM ini memang betul-betul mau mendunia kayaknya ini. Mahasiswanya sudah lintas negara, dosennya juga sudah diupayakan untuk lintas negara. Ya, tapi yang terpenting kita itu sebenarnya inilah bumbu-bumbu untuk penguat saja. Siap. Tapi inti tujuan kita itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya masyarakat di sekitar UTM, lebih khusus lagi Madura tentunya ya. Hingga saya ingin, makanya kenapa kita mendirikan kayak program doktor, sekarang juga proses pengajuan fakultas kedokteran dan lain-lain, karena kita ingin UTM itu bisa menjadi trigger, khususnya kepada pemerintah daerah di Madura, bahwa kita ini bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh daerah-daerah lain. Buktinya UTM bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh kampus-kampus lain besar di Indonesia. Nah, maksudnya seperti itu gitu. Sehingga sudah bukan waktunya lagi kita minder ya, takut, tidak percaya diri untuk melakukan terobosan inovasi-inovasi gitu. Bahwa kita ini bisa asal kita ada kemauan, ada keberanian dan kita mau berjuang, mau berusaha itu. Sehingga harapannya nanti Madura ini tidak selalu menjadi penyumbang peringkat bawah di IPM misalnya ya. Tapi bagaimana kita ya sejajar lah dengan daerah lain di Indonesia. Nah, contohnya kampus yang ada di Madura ya UTM misalnya itu bisa kok sama dengan kampus-kampus lain di Indonesia kan begitu. Arahnya ke sana sebenarnya. Siap. Ya, jadi kita tidak hanya ingin maju sendirian, kita ingin maju bersama-sama. Makanya itu tadi sekarang ini bukan eranya kompetisi tapi kolaborasi. Jadi kita walaupun harus kerja keras mendirikan ini, meningkatkan capaian ini dan ini dan itu begitu, bukan dalam rangka untuk mengalahkan bukan dalam rangka untuk menyaingi atau mengalahkan ya, tapi justru kita ingin memaksimalkan dan mengoptimalkan manfaat UTM. Syukur-syukur bisa ditiru, bisa dicontoh oleh yang lain. Jadi seperti itu ya. Menarik. Ini penting untuk 4 pemerintah daerah di kabupaten di Madura. Jadi beliau mengatakan bahwasanya apa yang dilakukan oleh kampus di luar sana bisa dilakukan oleh UTM. Apalagi kalau dilakukan bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk bisa meningkatkan IPM kan begitu Pak ya. Betul. Melakukan banyak hal itu sangat bisa. Tinggal ada kemauan apa tidak. Betul. Ini kode sebenarnya. Baik Pak, kalau kita sudah berbicara tentang UTM impiannya seperti apa dan apa yang sudah dilakukan. Saya ingin berbicara mengkonfirmasi sedikit tentang isu-isu terakhir di media sosial di apa ya. Kan pernah ada pembakaran, terus ada beberapa hari terakhir ada berita penculikan. Saya juga nggak paham penculikan seperti apa sebenarnya. Mumpung Pak Hector ada di sini, biar dijelaskan secara persis seperti apa real masalahnya. Bahkan terakhir nih kemarin 2 hari yang lalu 1 hari yang lalu ada mahasiswa dimutilasi dan itu alumni UTM, alumni ya. Jadi tapi tetap ke bawah ini. UTM ini kayaknya kayak perawan gitu ya. Jadi menarik untuk selalu ditarik dan dibawa kemana-mana gitu. Gimana Pak Hector untuk menanggapi hal tersebut? Ya baik, sebenarnya fenomena seperti itu atau peristiwa seperti itu terjadi di mana-mana ya. Oleh mahasiswa kampus manapun, oleh mahasiswa beragam kampus, termasuk oleh mereka-mereka yang alumni dari beberapa kampus. Cuma saya tidak tahu kenapa hal yang dilakukan oleh alumni kemudian ditarik UTM, di mana pelaku dan korban saat itu pernah menempuh studi ya. Ya mungkin kalau tidak menyeret nama UTM mungkin kurang seksi beritanya mungkin begitu ya. Ya kita ini ajalah kita sikapi secara bijak saja bahwa
itu semua harus menjadi introspeksi dan koreksi kita, walaupun sudah alumni begitu ya. Tapi tentu kita sebagai pengelola itu kan juga harus mengintrospeksi ya, apa ada yang salah dalam proses pendidikan kita, sehingga kemudian alumni kita ada yang berperilaku seperti itu, walaupun tentu jauh lebih banyak yang positif, yang baik ya. Cuma saya tidak tahu kalau yang baik seperti kemarin misalnya ya, ada inovator, salah satu guru inovator Jawa Timur yang dapat penghargaan dari gubernur, itu salah satunya alumni UTM, dia guru di Sidoarjo dan itu masuk di profil di Kompas TV, cuma sayangnya nggak disebut kalau dia alumni UTM. Tapi ya sudahlah, kita memang berbuat bukan untuk dipuji ya. Kita tujuan utama buat itu ya untuk ikut andil dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memperbaiki budi dan akhlak dari para pemuda kita ya Indonesia. Walaupun tentu tidak mungkin kita bisa 100% sesuai dengan yang kita impikan. Pasti ya, jangankan kita lembaga ya, Tuhan saja yang menciptakan mereka para manusia. Tuhan kan inginnya semua makhluk yang beliau ciptakan ya, yang diciptakan oleh Tuhan itu kan ingin jadi manusia baik semua toh, kan seperti itu. Tapi buktinya masih ada juga yang jahat. Itu Tuhan loh. Ya apalagi kita sebagai lembaga. Tapi sebagai bagian dari Khalifah fil Ardi, tentu setiap peristiwa itu harus kita ambil hikmah pelajaran sebagai bahan introspeksi untuk perbaikan ke depan. Siap. Nah, saya kira seperti itu. Ya. Tapi tidak ada intervensi hukum ya dari Pak Hector ya? Kalau tentang proses hukum, kalau yang seperti kemarin ya, yang terjadi mohon maaf, kan ada kasus pembakaran. Kayaknya panjenengan saya lihat itu ikut demo juga itu, awal gitu ya. Terus yang kemarin katanya penculikan ini saya ikuti, panjenengan kayaknya hadir juga ke Polres. Ya. Dalam rangka apa itu? Apa melaporkan atau seperti apa? Ya, jadi pertama kalau yang ada mahasiswi kami jadi korban pembunuhan dan pembakaran ya, saya melihat itu tidak sekedar hanya persoalan korban dan keluarganya semata, tapi ini adalah problem kita semua, di mana masih maraknya pelaksanaan budaya kekerasan. Makanya ini kita harus hentikan. Nah, salah satu cara untuk menunjukkan bahwa kekerasan ini jangan kita biarkan, termasuk jangan sampai aparat hukum diintervensi begitu dalam mengadili pelaku, maka kami UTM ya, saya langsung juga ikut turun untuk menyuarakan kepada aparat penegak hukum agar kasus ini benar-benar ditangani secara objektif begitu, sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan tentu agar ini menjadi misi tidak hanya kepada pelaku tapi kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Bangkalan, agar tidak lagi biasa mengedepankan cara-cara kekerasan menyelesaikan masalahnya. Nah, tolong kasih hukuman terberat sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan alhamdulillah itu direspon oleh penegak hukum sampai keputusan pengadilan tingkat pertama ya. Nah, sekarang sepertinya masih ada upaya hukum banding begitu. Jadi saya tidak semata-mata membela karena korban mahasiswi, tapi itu mesti harus kita lakukan ya. Tapi yang lebih besar dari itu ya, lebih penting dari itu, ini sebagai pesan, tolong hentikan cara-cara menggunakan kekerasan dalam penyelesaian masalah, karena yang dirugikan tidak hanya korban, pelaku pun juga ikut rugi, keluarga pelaku juga rugi, bahkan masyarakat kita juga ikut rugi ya, khususnya masyarakat Madura ya, lebih khusus lagi Bangkalan, karena dibacanya orang Bangkalan biasa menggunakan cara-cara kekerasan seperti itu. Nah, terus tentang yang kasus melibatkan mahasiswa baru dan mahasiswa senior ya dalam rangkaian acara PKKMB kemarin, nah itu tentu juga jadi perhatian kampus ya. Kampus mempersilahkan masing-masing pihak yang merasa dirugikan, baik mahasiswa baru ya yang korban penculikan dan kemudian penganiayaan itu, yang melaporkan ke aparat penegak hukum, tentu kami apresiasi, tentu kami hormati dan kami dukung begitu. Makanya kami juga audiensi ke pihak kepolisian dalam rangka untuk meminta informasi perkembangannya, dan ya kami juga minta agar segera diproses seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Walaupun belakangan kami juga mendapat informasi bahwa dari mahasiswa senior yang kebetulan juga ada korban yang jatuh dan mengakibatkan dirawat di rumah sakit,
katanya juga melapor ke APH. Ya kita sama-sama hormati, kita pasrahkan ke APH untuk memproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, tapi kampus tentu sebagai tempat mereka menempuh studi, kita juga punya sistem, kita juga punya aturan, dan tentu kita berkewajiban untuk menegakkan aturan dan sistem yang berlaku di internal UTM, dan itu sudah kami lakukan. Kami bentuk tim gabungan ya untuk melakukan investigasi, dan itu sudah dilaksanakan, sudah diserahkan ke Senat untuk dilakukan telaah dan diberikan rekomendasi kepada rektor, dan itu juga sudah dilakukan oleh Senat. Nah, kami juga sudah selesai membahas dan merumuskan sanksi sesuai dengan yang direkomendasikan. Tinggal kita menyerahkannya kepada para pihak-pihak yang terlibat begitu. Nah, Pak Warek 3 masih mempertimbangkan karena situasi politik, khususnya dinamika aksi mahasiswa di berbagai daerah Indonesia masih cukup marah. Nah, khawatir itu menjadi pemicu. Jadi Pak Warek 3 masih menunggu waktu yang tepat untuk menyampaikan kepada para pihak yang terkait ya. Ini tentu bagian dari PR ya, bagian dari tugas institusi, bagaimana seorang insan terdidik, mahasiswa, tapi kok juga ya masih biasa melakukan cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Ya, ini tentu bahan kontemplasi, bahan introspeksi agar sistem pendidikan kita, khususnya pendidikan karakter, bisa diperkuat agar yang biasa menggunakan cara kekerasan bisa berhenti, dan yang tidak biasa ya tidak menjadi terbiasa untuk melakukan aksi-aksi kekerasan. Makanya kami mulai tahun 2025 itu membangun kurikulum pendidikan karakter yang diwajibkan kepada seluruh mahasiswa baru sebagai langkah preventif ya untuk memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga hubungan sosial yang harmoni, ya pentingnya dialog, komunikasi yang baik antar sesama, sehingga seluruh hal yang terjadi bisa diselesaikan dengan cara-cara damai, dengan cara-cara yang arif bijaksana ya, tidak harus menggunakan cara-cara kekerasan. Seperti itu ya. Jadi kalau Pak Hektor mengatakan hal-hal negatif itu tidak hanya terjadi di UTM, di banyak hal di berbagai wilayah juga terjadi. Cuman memang tenang gitu ya. Pak Hektor sudah melakukan banyak hal, baik upaya hukum sudah diupayakan bagaimana aparat hukum bisa melakukan secara profesional, dan semua berproses di internal UTM juga berproses. Jadi tenang, semua akan diselesaikan dan diupayakan sebaik mungkin.